Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Saudara, sebagai renungan pada pagi hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 dan 44, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-43 yang barusan kita baca, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita tentang pengajaran Musa supaya kita mengasihi sesama kita, namun kita membenci musuh. Namun Tuhan Yesus menyempurnakan tentang ajaran Musa itu. Bukan kita hanya mengasihi sesama kita, namun kita juga mengasihi musuh sekalipun. Ajaran ini sangat bertentangan dengan apa yang dipahami oleh umat Israel tentang mengasihi sesamanya. Ajaran ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran ini sangat jelas dan tegas untuk mengajarkan kepada kita sebuah ajaran tentang kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaran ini tidak bisa dibantah dengan dalih apapun. Ajaran yang harus ditaati dan harus diikuti oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, banyak orang yang mengaku sudah percaya kepada Yesus, namun jauh daripada ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Mereka tidak hidup di dalam kasih. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, bagaimana sih sebenarnya tandanya orang yang percaya? Dan jawabannya adalah sangat sederhana, yaitu apabila seseorang ia tinggal di dalam kasih Kristus. Dan hidup di dalam kasih Kristus harus terpancar di dalam kehidupannya. Dan yang dipancarkan dalam kehidupannya adalah bagaimana ia dapat mengasihi sesama dan mengasihi musuh-musuhnya. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih ini, Ia memberikan kepada kita keteladanan untuk melakukan kasih yang sempurna. Ingatkah saudara bagaimana saat Tuhan Yesus disalibkan, bagaimana Ia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Ia mengampuni orang-orang yang memfitnah Dia, menghinanya, meludahinya, dan mencambuknya, dan menuduhnya tanpa alasan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kasih itu bukan hanya diperbincangkan, kasih itu bukan hanya diajarkan, tetapi untuk dilakukan. Apabila seseorang berkata, aku percaya kepada Yesus, namun ia tidak sanggup untuk mengasihi sesamanya, bahkan musuh sekalipun, ia tidak bisa mengampuni orang lain, sesungguhnya ia sedang mendustai kebenaran, dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Apabila kita hidup di dalam kasih, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lebih jauh lagi Tuhan Yesus mengajarkan pengajarannya. Dia berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudaraku, mari kita saling mengasihi, bukan karena kita mengharapkan balasan dari orang lain. Mari kita mengasihi bukan karena kita memiliki untung di dalamnya, tetapi semata karena ketaatan kita kepada firman Allah dan untuk memuliakan nama Bapa di surga. Kasih berasal dari Allah, tetapi kebencian berasal dari iblis, berasal dari dunia. Dan kita ini bukan anak-anak dunia, melainkan anak-anak Allah. Saudaraku, tidaklah mungkin kita memiliki kebahagiaan dalam hidup ini bila kita masih menyimpan dendam dengan orang lain. Kita tidak mungkin merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Banyak orang yang sakit karena memiliki kepahitan hidup.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita mau merasakan kasih Kristus dalam hidup kita, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena mustahillah seseorang dapat menikmati anugerah Tuhan dan kasih Kristus kalau dia tidak bisa mengampuni orang lain, kalau dia tidak bisa mengasihi sesamanya dan bahkan musuh sekalipun. Saudaraku, memang ini berat untuk dilakukan. Namun apabila kita membuka hati bagi Roh-Nya untuk memulihkan hidup kita, Dia sanggup memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Kita sanggup untuk mengasihi sesama kita, bahkan musuh sekalipun. Saya Pendeta Zaluhu, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom, Maranatha.